Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal rakit PC irit daya, irit harga, sama irit tempat. Pokoknya serba ngirit nih, biar nggak kecirit. Itu bocor dong. Dan semuanya serba baru nih, nggak ada yang bekas. Ini baru bos. Sudahlah. Sebelum kita bahas part dan pengujian gamingnya, nyok bantu channel saya biar berkembang lebih baik lagi ke depannya. Caranya gampang pakai banget nih. Nggak perlu celingak-celingu, tinggal pencet tombol subscribe. Tekan juga tombol lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Di sini saya kasih alternatif bagi kalian yang kurang sreg dengan part yang saya berikan. Ini misalnya ya. Untuk link pembeliannya saya usahakan mencari harga terbaik yang bisa didapatkan. Tetapi jelasnya bergaransi resmi, bukan garansi interlokal. Maaf, internasional maksudnya. Oke, lanjut aja kita bahas satu persatu perangkat PC-nya. AMD Ryzen 5 4600G, harga Rp1.580.000. Box dan bergaransi resmi 3 tahun. Udah tahu kan kenapa pilih ini? Cukup banyak sih konten saya pakai prosesor ini. Ya kali ada yang pengen dibuatin lagi yang model beginian. Phenom RX Beam 450, harga Rp745.000. Garansi resmi 2 tahun. Nah, untuk alternatifnya kalian bisa pilih ASRock A520M HPS. Garansi resmi 3 tahun. Dengan harga Rp875.000. Beda chipset, beda merek, beda harga. Ya tinggal dipilih suka yang mana. Secara teknologi pun sebenarnya ya nggak beda jauh sih ya antara dua ini. Ya macam PCIe nya masih 3.0, begitupun juga NVMe nya masih 3.0. Zadak Twist 16GB 3200 mHz, harga Rp545.000. Garansi resmi seumur hidup. Harganya rada naik ya kalau dibanding tahun-tahun kemarin. Kalau nggak salah sih di bawah 500.000 ya. Sekarang naik dikit. Ya begitulah, yang penting gak atit. Tim MP33 512GB NVMe 3.0, harga Rp510.000. Garansi resmi 3 tahun. Nah, SSD ini sendiri ada dua versi ternyata. Ada yang garansinya 5 tahun, ada yang 3 tahun. Dan sepertinya beda harga juga nih. Yang garansinya 5 tahun itu Rp570.000 ya. Ya kalau selisihnya dikit mending nambah kali ya. Paradox Gaming Luxy White, harga Rp360.000. Garansi resmi 1 tahun. Nah, casing satu ini udah pernah dibahas ya, dan udah include power supply di dalamnya. Ya walaupun tulisannya nggak sesuai fakta, tapi di webnya merek ini jujur nih, kalau power supply-nya daya realnya cuma 200 watt. Ya cukup banget sih untuk spek yang bakal kita rakit kali ini ya. Mungkin garansinya itu di power supply kali ya, bukan di casingnya. Salah satu kelebihan casing ini ya minimalis nih. Udah dapet USB 3.0 sama Type-C, walaupun konektornya gabung ya. Tapi kekurangannya sempit dan gak ada kabel manajemen. Oke, mari kita totolkan semuanya. Halah, totalkan harga PC ini maksudnya. Kok totolkan? Harganya hanya Rp3.730.000. Cakep gak nih? Udah kekinian tapi cuma 3 jutaan. Nah, kalau kalian pakai motherboard ASRock sama SSD Tim Elite yang garansinya 5 tahun, maka harganya jadi Rp3.930.000. Wah, rada lumayan nih bedanya. Tapi tetap dalam koridor dong, nggak pakai celingak-celinguk. Siapa bos? Apa sih lawang bahas koridor pakai nanya siapa? Bukan siapa bro, ini bahas PC. Gimana, pilih satu atau dua? Yang jelas pilihan kedua juga masih di angka 3 jutaan kan ya? Ya dikit lagi 4 juta sih. Lanjut kita rakit dulu PC-nya nih. Videonya saya cepetin aja nih biar nggak kelamaan durasinya. Untuk Windows-nya tetap Windows 10 nih dengan driver terbaru dari AMD tentunya.
Setelah selesai, mari kita coba ngerender video pakai Premiere 2021. Dan di sini saya pakai video 4K ya, yang direkam dari handphone dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan waktu yang dibutuhkan untuk ngerender video ini hanya 2 menit 38 detik. Cuma pakai onboard doang nih. Apa nggak cakep nih? Lanjut kita coba ngerender video 1080p dengan rekaman dari CCTV. Enggak dong, handphone juga. Durasinya kurang lebih sama nih. Waktu yang dibutuhkan hanya 42 detik. Gimana? Kece nggak? Lanjut, kita lihat hasil benchmark SSD Tim MP33 di motherboard Phenom Eric ini. Hasilnya melebihin dari klaim di webnya, yang mana kecepatan baca SSD-nya itu di angka 2528 MB per second. Bandingkan dengan yang di web hanya 1700 MB per second. Kemudian untuk kecepatan tulisnya di angka 1859 MB per second dan di webnya hanya 1400 MB per second. Lanjut ke Cinebench R15. Di sini terlihat kemampuan CPU-nya di Cinebench R15 ini malah lebih baik ketimbang i3 Gen 12 sekalipun. Dan untuk OpenGL-nya, kemampuan onboard-nya hampir mendekati Nvidia GTX 1050. Dan silakan kalian lihat sendiri hasil Cinebench R23 dan Blender baik CPU ataupun GPU. Sejatinya udah sangat sering saya melakukan uji coba gaming di prosesor satu ini dengan onboard VGA-nya. Tapi nggak apa-apa, kita sajikan ulang. Dota 2 di settingan high 1080p dengan model layar yang borderless, frame rate yang didapat ternyata cukup baik nih, di angka 50 hingga 70 fps. Ya kalau mau ratusan fps tinggal turunin aja resolusinya. Tapi tetap aja sih, settingan begini masih oke untuk dimainkan. Genshin Impact. Sejatinya kalau mau maksa di settingan low pun masih bisa ya, tapi sayangnya frame rate yang dihasilkan kurang begitu memuaskan. Tapi kalau merasa bodoh amat sih, aman aja nggak bodoh, ya udah lanjut aja nih. Cuma kalau mau frame rate yang lebih baik, jelasnya di settingan lowest ya, di resolusi 1080p. GTA 5. Rasanya settingan normal ini adalah settingan terbaik buat PC ini. Kalau dipaksa, ya cucian dong PC-nya. Kasihan maksudnya, malah ikut-ikutan alay. Di settingan normal, frame rate yang didapat itu di angka 40 hingga 70 fps ya. Masih sangat cukup sih buat menghibur hati yang merana nih karena dusta. Ya intinya masih cukup lancar. The Last of Us. Nah di game ini kalian harus mengalah nih. Ya ibaratnya kalian berantem sama bini, nggak bakal menang. Tapi nggak nyambung ya analoginya. Intinya di game ini main di settingan low resolusi 720p dengan FSR on. Frame rate-nya bisa tembus di angka 30 fps. Tapi kalian harus terima konsekuensi gambarnya hancur. Nggak apa-apa ya, yang penting bisa main. Resident Evil 4 Remake. Sebenarnya pada dipaksa semua ini ya, baik game The Last of Us maupun Resident Evil 4 Remake. Nggak beda jauh nih beratnya. Dan di game ini pun harus mengalah lagi di resolusi 720p, settingan rendah pastinya. Dan hasilnya gambarnya hancur, tapi frame rate-nya rada lumayan. Ya bisa aja dimainkan ya. Khawatirnya kalau kelamaan mata merah, terus lama-lama jadi marah, terus ngata-ngatain orang. Siapa bos? User PC ini dong. Bahas kemana lagi coba. Tapi kalau sekiranya it's okay, I'm fine, kincana, kencono, lanjut. Valorant untuk game satu ini no complain ya pastinya. Tetap main di resolusi 1080p, settingan low aja nih. Dan frame rate yang didapat di atas 100 fps lebih. Ya wajar juga ya, wong gamenya sendiri lebih menitik beratkan kemampuan CPU dibandingkan GPU. Tapi kalau dipaksa setting high, mah banget nih. Saya sendiri lupa memvideokannya.
Untuk game lainnya, monggo diliatin aja videonya sembari saya jelasin yang lainnya, biar nggak kepanjangan. Sekarang kita bahas suhu prosesor yang dihasilkan ketika di benchmark ataupun diajak bergaming ria. Di sini terlihat suhu prosesornya nembus di angka 86 derajat Celcius. Panas? Iya, pakai stok cooler. Emang panasnya lumayan ya, bikin greget ya. So kedepannya wajib ganti cooler yang bikin adem pastinya. Sedangkan sedotan daya listrik tertinggi yang tertera di wattmeter hanya di angka 119 watt. Ini paling tinggi yang tercatat ya. Kalau ideal ya di kisaran 50-an watt. Bisa dikatakan PC ini irit daya dong. Listrik 4 ampere aman banget kalau pakai PC ini. Cuma memang kekurangan PC rakitan kali ini adalah power supply-nya jenis SFX ya. Jadi kalau nanti mau ganti power supply yang bagusan, pastinya kalian cari yang modelnya kecil kayak gini ya. Kalau seandainya kalian maksa ganti yang besar, ya terpaksa ganti casingnya juga. Oke guys, sampai di sini aja dulu pembahasan PC gaming murah Ryzen 5 di tahun 2024 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Terrific save from the keeper. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Priest in the area. Keep your eyes open. Moving.跳伞，跳伞。